Ada ini jangan goyang. Ganja, ada minyak ganja. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Asep selaku yang saya hormati kepada teman-teman yang dipanggilkan. Sebelum presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok kami, izinkan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ramawan. Selanjutnya, saya Salman Rizky. Saya Faisal Nazwa. Saya Muhammad Hera. Saya Abdul Kurniawan. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang POS berbasis web. Sebelumnya kami akan memaparkan mengenai pengembangan sistem website POS ini yang telah kami lakukan serta bagaimana sistem ini dapat memberikan solusi yang lebih efisien dan efektif bagi pengembangan transaksi dalam bisnis. Sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan saya memberikan sedikit latar belakang mengenai kebutuhan akan pengembangan sistem POS ini. Di era digital saat ini, teknologi memberikan peran penting dalam setiap sektor bisnis, termasuk dalam sistem manajemen penjualan, dalam industri travel dan layanan. Sistem point of sale ini menjadi komponen yang sangat vital untuk melakukan transaksi jual beli, pengelolaan inventaris, serta analisis data penjualan. Sistem POS tradisional yang berbasis perangkat keras seringkali memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas dan skalabilitas, dan integrasi dengan berbagai sistem lainnya. Oleh karena itu, kebutuhan akan sistem POS berbasis web yang lebih modern dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja semakin mendesak. Sistem POS berbasis web menawarkan solusi yang lebih efisien, fleksibel, dan mudah diintegrasikan dengan berbagai perangkat dan aplikasi lainnya. Dengan adanya sistem POS berbasis web, pengguna dapat mengelola penjualan secara cepat, mengakses data transaksi dan laporan dari perangkat yang berbeda, serta melakukan pembaruan sistem secara lebih mudah dan dapat memerlukan instalasi perangkat kelas tambahan. Selain itu, perkembangan teknologi cloud computing memungkinkan data transaksi dan informasi terkait bisnis untuk disimpan secara aman dan terpusat di server, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh pemilik atau manajer bisnis bahkan dari lokasi yang berbeda. Dengan integrasi ke sistem cloud, pemilik bisnis dapat lebih mudah memantau dan mengelola operasional toko atau cabang dari jarak jauh. Tujuannya yaitu yang pertama mengubah tampilan halaman login menjadi lebih menarik dan enak dilihat. Yang kedua menambahkan kalender pada sidebar dan ditampilkan di halaman dashboard agar pengguna tidak buta tanggal. Yang ketiga menambahkan fitur catatan atau notes agar mencatat sesuatu yang dibutuhkan oleh pengguna. Ruang lingkup proyek yang pertama transaksi penjualan untuk mencatat transaksi untuk pelanggan terdaftar, pembayaran tunai dan menghitung total pembayaran. Yang kedua pengolahan stok, otomatis mengolah stok barang atau stok masuk dan keluar dan menghasilkan laporan inventaris. Yang ketiga penjualan, laporan otomatis untuk memantau transaksi penjualan dan kinerja toko. Yang keempat pemantauan toko untuk mengkonfigurasi informasi data toko, hak asas pengguna, agen atau kasir dan pengaturan stok barang. Yang terakhir kalender dan catatan. Kalender untuk mengingatkan tanggal penting dan catatan untuk mengingat tugas yang disimpan secara lokasi di browser. Untuk batasan-batasannya, aplikasi ini hanya digunakan untuk sistem point of sales yang mencakup pengelolaan transaksi penjualan dan stok barang. Lalu aplikasi hanya dapat digunakan oleh pengguna yang terdaftar seperti kasir dan admin. Yang ketiga, metode pembayaran hanya menggunakan metode tunai dan tidak mencakup metode pembayaran elektronik atau kartu. Web POS tidak mencakup pengelolaan pembelian barang dari pemasok. Aplikasi ini fokus pada transaksi penjualan dan pengelolaan stok barang yang tidak. Laporan yang dihasilkan dalam sistem hanya mencakup laporan penjualan dan inventaris. Definisi akronim dan singkatan. Yang pertama user. Semua orang yang terlibat langsung dengan perangkat lunak web POS seperti admin, kasir, dan pengguna lainnya yang mengakses dan menggunakan sistem. Yang kedua, software. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola transaksi penjualan, stok barang, dan pembuatan laporan dalam sistem web POS. Yang ketiga, hardware. Itu perangkat keras yang digunakan untuk mendukung operasional sistem web POS seperti komputer, printer, terminal operator, dan perangkat lunak
tempat input, data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem berpos seperti data produk, transaksi penjualan atau pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Yang kelima, output, data atau informasi yang dihasilkan oleh sistem berpos seperti laporan penjualan, laporan transaksi, laporan stok barang, dan laporan lainnya. Yang keenam, pelanggan, individu atau pihak yang membeli produk atau layanan dari bisnis yang menggunakan sistem web pos. Yang ketujuh, web pos itu sendiri yaitu sistem point of sale berbasis web yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan, pengelolaan stok barang, serta pembuatan laporan transaksi dan inventaris. Yang kedelapan, kalender, fitur dalam sistem web pos yang memungkinkan pengguna untuk melihat tanggal, mengatur jadwal operasional, atau mencatat tanggal penting terkait kegiatan bisnis. Yang terakhir ada catatan atau not. Fitur dalam sistem web pos yang memungkinkan pengguna untuk mencatat informasi penting atau pengingat terkait transaksi, stok atau kegiatan bisnis lainnya adalah seluruh orang yang terlibat langsung dengan perangkat lunak yang dibuat. Di sini ada persyaratan antar muka eksternal. Yang pertama, antar muka perangkat keras. Pengguna aplikasi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu admin dan kasir. Yang pertama, admin memiliki akses penuh untuk mengubah, mengelola data produk, transaksi laporan, dan akses pengguna lainnya. Yang kedua, kasir hanya dapat mengakses dan memproses transaksi penjual, pembayaran, dan melihat laporan transaksi yang dilakukan. Antar muka perangkat lunak, komputer atau perangkat mobile yang mendukung penggunaan browser modern, koneksi internet yang stabil untuk akses data real time, dan perangkat tambahan seperti printer truk, scanner barcode, dan terminal pembayaran juga diperlukan. Yang terakhir, antar muka perangkat lunak. Yang pertama, ada web browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox untuk mengakses aplikasi. Yang kedua, aplikasinya berbasis SQL atau PostgreSQL untuk menyimpan data transaksi dan produk. Yang ketiga, framework dan bahasa pemrograman seperti PHP, JavaScript atau Lisp atau Vue JavaScript, dan HTML atau CSS untuk front end dan backend aplikasi. Di sini ada fitur-fitur perangkat lunak. Yang pertama, form login, data master atau barang atau kategori. Yang ketiga, transaksi penjualan dan laporan penjualan. Yang keempat, kalender. Yang ketiga, yang kelima, dan terakhir data. Nah, di sini ada halaman login, before dan afternya. Sebelumnya itu kayak polos gitu ya, terus kita ubah jadi lebih menarik dikit lah. Next ya. Nah, ternyata ini ada penambah kalender. Jadi Itu baru. Jadi biar kita tidak lupa. Animasinya keren. Iya kan? Biar kita tidak lupa tanggal dan hari ini. Jadi kita tambahkan kalender. Yang tandaan kan ya Pel? Nah, catatan ini juga misalkan nih ada, jadi kan sebenarnya ini tuh aplikasi pos single user ya, jadi admin doang. Jadi mungkin untuk warung-warung cocok gitu ya, untuk warung-warung kecil atau toko-toko kecil gitu. Jadi tambahkan catatan misalkan ada atau yang kurang gitu bisa dicatat. Terus bisa dihapus juga, ini ada tombolnya bisa dihapus. Buat yang utang itu Bisa. tambahan tadi kan tambahan itu harus Nah, kesimpulannya penambahan fitur kalender dan catatan pada sistem website pos ini telah meningkatkan fungsionalitas. Nah, fitur kalender penambahan fitur kalender dan catatan pada sistem website pos
juga telah meningkatkan fungsionalitas generator baru bagi pengguna. Itu trader mungkin. Oke, Bang. Jadi kesimpulannya pedoman itu kaidah dan jalan pada sistem konsentrasi ini kalau misalkan kualitas dan nilai tambah dari pengguna. Itu kaidah memungkinkan pengguna untuk merencanakan dan melakukan kegiatan penting lainnya dengan lebih terstruktur. Hal ini membantu dalam perencanaan yang lebih baik dan memudahkan serta pengelolaan aktivitas sehari-hari. Sementara itu, fitur catatan memungkinkan pengguna untuk menambahkan catatan penting terkait transaksi, pelanggan, atau kegiatan lainnya. Dengan adanya catatan yang terintegrasi dalam sistem PAS ini, informasi yang relevan dapat disimpan dan diakses dengan mudah sehingga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan informasi dan pengambilan keputusan. Itu saja presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Demokan dulu coba. Oh, Awalnya mana? oh, Awalnya dulu itu. Dari awal. lebih vokal Kayaknya itu terus. Terapi. ini sama mungkin Gambarnya gitu. Gitu. Gambar. sini dashboard ditambahkan ini apa tampilan kalender untuk si kasir. Bukan itu kan? Ada yang itu bukan itunya. Di sini nggak kelihatan ya. Ya Dewinya kurang kencang, kurang masuk. Oh, silakan. Di pas masuk ada halaman dashboard. Di sini juga bisa masuk ke menu lainnya. Misalnya lembaran, enggak. Oh ini, kalau lembaran. Ini ada di ini di data master ada barang dan kategori. Di sini bisa menambahkan barang dan juga mengedit dan menghapus juga. Ini kita coba Bisa. Menit. sebut aja ya. Harga beli kita berapa? 10.000 ya. Jual 10.000 profit. Profit. Yang kita status langsung kita tambahkan. Nah, di sini langsung ada yang sini juga bisa diedit.
fitur nextnya gitu, next pengembangan. Nggak ada. Gambarnya udah bisa belum? Belum Pak. Muncul kan? Tunggu sih Pak. Direkturnya nggak Sekarang nggak semua. Jadi ada 3 fitur yang buat ke depannya gitu pengembangan. Terus itu kalau mau daftar, mau login ke situ, kan tadi pakai apa, kayak user dan password itu didaftarinnya di mana? Oh, langsung di database ya? Langsung. Di ya di database. Ya, tapi nggak sampai. Jadi kita kalau misalkan beli sistem ini, bisa kita beli di dalamnya, kita pengen masuk nih, pengen beli semua fitur, kan harus login dulu ya. Iya. Nah itu gimana? Apa tiba-tiba login aja? Kenapa nggak ada menu daftar dulu kayak apa? Untuk admin baru? Ya. Udah kepikiran Pak. Nah, Cuma kepikiran fitur-fiturnya dalamnya gitu. ruwet di dalam udah. Nanti dikembangin lagi ya. Jadi pas awal belum ada apa-apa nih, belum bisa login ke sistem. Jadi usahakan ada tombol login dan sign up ya. Bikin aku gitu. Ya bikin akun. Biasanya seperti itu kalau sistem web. Kalau belum punya akun, biasanya suruh bikin akun dulu. Baru nanti balik lagi ke situ. Biasanya begitu. Dan lanjut. Dalam ada demo. Ada kategori ini bisa kita mendapatkan kategori isi barang tersebut. Selanjutnya ada transaksi. Di sini ada transaksi jual. Di ini ada menu pencarian barang. Kita bisa cari dari kamus kamu. Nah, di sini ada langsung akun pencariannya. Coba tambahkan keterangan. Ya, nah, di sini ada ini. Terus bayar di mana? Itu bayar ini masih Cash. 50.000. Kayak ya, kembalinya. kalau dia nah, itu bayaran langsung di bisa langsung Bisa. Itu kan masih bisa juga. Berarti ini mah tidak multi user ya, single user. Iya. Berarti ini mah kasir plus administrator. Iya. Ada laporan penjualan. Nah, di sini laporan yang barang yang sudah dijual dan juga ada langsung keuntungan. Ini juga bisa langsung membuat laporannya. Bisa sorting juga. Ini soalnya kita bisa ini ada di sini. Yes. Ini bisa langsung buat laporannya. Kalau teori seperti apa itu? Itu sebenarnya Pak nggak dimasukin karena masih Pak. Jadi kan nanti kita disimpan foto visi tokonya itu Pak. Jadi nggak usah kita beli plakat buat simpennya, tinggal scan di layarnya aja gitu. Bisa dimasukin sih, cuma ntar kalau keluar terus masuk lagi fotonya hilang. Nah, di sini ada catatan untuk tentang perubahan penting atau utang-utang tadi ya. Nah,
yang nanya? Ya. Dua dan tiga. Cukup? Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.